Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Kamis 16 Desember 2021, pekan ketiga masa Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apa kalian pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Sabda Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya itu cukup untuk mengungkapkan betapa Allah menyayangi manusia. Di sisi lain, manusia pun berada dalam situasi menantikan pemenuhan harapan. Manusia merindukan karya ajaib yang melepaskannya dari segala belenggu dan duka kehidupan. Pertanyaannya, apakah manusia sadar akan makna dan pembebasan yang dirindukannya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir dari perikop Injil Lukas hari ini menghadirkan ironi. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Mungkin yang diinginkan manusia adalah pembebasan dan keselamatan seperti yang mereka mau atau mereka pikirkan. Sementara Allah melakukan segala upaya untuk menuntun manusia ke jalan keselamatan. Manusia hanya berpikir tentang ide, kepentingan, dan kebutuhannya sendiri. Tidak jarang, rasanya kebutuhan kita memang hanya supaya semua masalah berlalu atau dapat diatasi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa menggapai keselamatan dimulai dari kemauan memasukkan diri kita dalam irama gerakan Allah sendiri. Untuk itu, kita perlu membuka diri menyambut Tuhan di dalam hati kita, merenungkan sabdanya di dalam kitab suci, dan mendengarkan suaranya dalam jeritan sesama kita dan rintihan alam semesta.
Dengan demikian, hidup kita menjadi seirama dengan langkah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Advent merupakan kesempatan untuk menanti penuh sukacita. Mengapa sukacita? Karena Tuhan akan memenuhi janjinya kepada umatnya. Sebab Ia berkata, "Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, Aku mengambil engkau kembali." Meskipun umatnya tidak setia dan berdosa, Ia tetap setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan benar-benar ingin menjadikan dirinya suami yang maha setia bagi Israel umatnya. Janjinya kepada Israel, umat yang dipilihnya, dinyatakan dalam diri Yesus Penebus. Dialah Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang selalu bersama kita. Karena itu, Yohanes pun diutus untuk menyiapkan kedatangan penebus dengan membaptis orang-orang berdosa sebagai tanda pertobatan. Oleh sebab itu, sebagaimana orang-orang berdosa dan pemungut cukai memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, demikianlah kita juga harus bertobat menyambut pemenuhan janji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis menjadi sosok yang penting dalam sejarah keselamatan. Alasannya karena Tuhan menyiapkan dirinya untuk menjadi perintis jalan bagi kehadiran Mesias. Banyak orang tidak mengenal Yohanes Pembaptis dan segala pekerjaannya, tetapi Yesus mengenalnya dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita juga sudah menyiapkan diri kita untuk menerima kehadiran Yesus? Mari kita belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami hamba-hambamu yang hina menderita karena salah kami sendiri. Kami mohon, semoga kedatangan Putra-Mu menyelamatkan dan menggembirakan hati kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.